Siapa yang cita-citanya pengen jago ngomong kayak orang ini? Tapi realitanya pas buka mulut, lidah berasa kayak di BDSM. Kusut, belibet, you name it lah. Padahal sebelum ngomong kita udah bikin skenario epic nih di otak. Yang keluar dari mulut malah Tunggu kiris, tunggu kurus. ujung-ujungnya kita jadi nyalahin diri sendiri gara-gara gak bisa ngomong normal. Nah, di video ini gue bakal bahas penyebab-penyebab kenapa lidah kita bisa keseleo pas ngomong. Ini penting banget buat lo pahamin, karena ngomong belibet itu bukan cuma soal komunikasi, tapi soal cara otak, emosi, dan kepercayaan diri lu saling bentrok. Kalau lu bisa paham pola itu, lu bukan cuma bakal ngomong lebih lancar, tapi juga lebih tenang setiap kali buka mulut di depan orang. Sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu. Yang gue bahas di sini itu penyebab yang bisa lu ubah lewat perilaku, latihan, sama lewat cara berpikir. Jadi, bukan yang sifatnya medis kayak gangguan syaraf, afasia, atau hal-hal yang butuh penanganan profesional. Ini ranahnya psikologi perilaku dan komunikasi, bukan diagnosa klinis. Jadi tenang aja, semua yang gue bahas di sini bisa lo latih, bukan diobatin. Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya cognitive overload. Sederhananya, ini kondisi ketika otak lagi multitasking gila-gilaan, tapi kapasitasnya nggak cukup buat milih kata yang benar. Bayangin gini, otak lu itu kayak HP kentang. Terus, lu suruh dia buka Mobile Legends, nyalain Discord, sambil video callan sama gebetan. Kebayangkan gimana sekaratnya itu HP? Nah, itu juga yang terjadi di otak waktu lu ngomong belibet. Karena pas ada orang yang nanya sesuatu ke lu tiba-tiba, misal, menurut lo, kenapa orang bisa insecure? otak lu langsung panik dan ngelakuin 3 hal sekaligus. 1. Nerima dan nyerna dulu pertanyaan yang baru didengar. 2. Nyari data relevan di memori jangka panjang. Yang ketiga, nyusun kata, nada, dan ekspresi biar kedengarannya masuk akal. Dan semua itu dijalanin barengan, real time, tanpa loading screen. Ya jelas aja bakal crash. Tapi tenang aja, lu bisa ngatasin itu dengan cara memprioritaskan ke satu hal. Lu nggak harus jawab detik itu juga, tarik napas dulu, pikir satu hal yang mau lu sampein, baru keluarin pelan-pelan. Nah, penyebab yang kedua ini lebih parah lagi. Bukan karena otak lu lemot, tapi karena lu nggak tahu gimana caranya nyampein poin lu sesuai alurnya. Gini, buat ngomong tuh nggak cukup cuma tahu isi kepalanya apa, tapi juga harus tahu rutenya kayak gimana. Gua kasih contoh deh. Komunikasi itu sebenarnya kayak perjalanan. Nah, orang yang ngomongnya belibet kayak orang yang udah tahu tujuannya mau ke Surabaya, tapi nggak tahu harus lewat mana. Misal, dia udah di Bandara Soekarno-Hatta, harusnya tinggal naik pesawat direct langsung ke Surabaya. Tapi yang dia lakuin malah sebaliknya. Dia transit dulu ke Balikpapan, terus nyasar ke Bali, mampir ke Pontianak, baru sampai deh ke Surabaya. Kalau dijelasin dengan bahasa yang rumit, ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat secara koheren. Kondisi ini sering disebabkan oleh keterbatasan dalam proses mental mapping, yaitu kegagalan otak membentuk representasi konseptual yang terorganisir sebelum diekspresikan secara verbal. Gimana? Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, gue kasih contoh paling gampangnya deh. Iya, jadi kalau ngomong tuh kan kayak ya kadang tuh orang tuh takut gitu loh. Tapi ya tergantung juga sih. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, kalau lu ngalamin masalah kayak gitu, solusinya lu bisa bikin mini layout di kepala. Poin utamanya apa, urutannya gimana, dan contoh realnya apa. Begitu lu punya peta, ngomong jadi jauh lebih rapi dan gak perlu mikir keras di tengah kalimat. Kalau lu pernah ngerasain udah tahu mau ngomong apa, udah bikin skema dari A sampai Z, buat nyampein apa yang mau lu omongin, tapi tiba-tiba mulut lu belibet, bukan gara-gara lu gak nyiapin bahan, tapi karena emosi lu jadi nggak stabil pas mau ngomong. Nah, itu namanya emotional interference. Sebuah kondisi di mana emosi lu yang nggak beraturan mengganggu kemampuan berpikir dan bertindak lu. Misal nih, lu sebagai perempuan, pasangan lu ini nge-silent treatment lu. Lu pasti kesel dong. Lu buat dah tuh skenario epic yang bakal lu omongin ke dia sehari semalam. Begitu waktunya ngomong, lu jadi belibet, sesenggukan, emosi lu nggak stabil, cuma gara-gara cowok lu ngomong, "Kamu kenapa sayang?" Atau kebalikannya, lu cowok lagi first date sama cewek yang udah lu idam-idamkan dari lama. Udah latihan ngomong di depan kaca, udah hafalin jokes pembuka, tapi pas lihat dia beneran cantik banget, otak lu langsung ngeblank. Kalimat pertama yang keluar malah, "Kamu pernah nggak diplototin hidung?" Kalau lu pernah ngalamin hal kayak gitu, tandanya bukan lidah lu yang bermasalah, tapi emosi lu belum sinkron sama pikiran lu. Solusinya pakai yang namanya teknik grounding.
Itu apaan bang? Lu cari tahu dulu dah. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh komen di bawah. Penyebab yang keempat ini, gue yakin lu pada sering ngalamin. Namanya tip of the tongue atau disingkat TOT. Kondisi dimana lu yakin 100% tahu suatu kata, tapi lu nggak bisa nyebutnya. Itu loh kayak apa sih? Itu kalau orang yang nggak bisa ngomong disebut apa ya? Nah, itu contoh TOT in action. Intinya TOT itu kayak kata-kata lu nyangkut di ujung lidah gara-gara file yang ke-download di otak baru 90%. Makanya lu ngerasa kayak tahu satu hal tapi nggak bisa ngeluarin itu. Solusinya simple, pancing otak lu buat ngebuka file itu lagi. Misalnya, coba inget huruf awalnya atau kata lain yang mirip konteksnya, misal G atau U. Dengan cara itu, otak lu dikasih clue baru buat nemuin file yang nyangkut tadi. Coba absen dulu siapa yang kalau ngobrol sama temen deket udah kayak hero core di late game. Lincah, damage gede, combo jalan semua. Tapi pas giliran presentasi di kelas atau di kantor, tiba-tiba berubah jadi Layla level 1. Skill miss semua, ulti ke tembok, terus diem di base. Nah, itu namanya konteks mismatch. Gaya bicara, kosakata, atau tingkat formalitas yang lu pake nggak sesuai sama konteks atau audiens tempat lu ngomong. Simpelnya gini, lu bisa jelasin banyak hal ke temen lu dengan ceplos-ceplos tanpa takut dia sakit hati. Tapi begitu di depan kelas atau di hadapan klien, lu jadi gugup. Kenapa? Karena lu harus memperhatikan gaya bahasa lu, struktur kalimat lu, dan lu takut dinilai jelek sama mereka. Intinya, terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan di waktu yang sama. Otak lu jadi overload karena harus berpikir terus memantau diri sendiri di saat yang bersamaan. Beban inilah yang bikin skill bicara lu macet dan jadi belibet. Solusinya, latih diri lu buat ngatur mode ngomong sesuai situasi. Jangan ubah kepribadian lu, cukup ubah frekuensinya. Semakin sering lu latihan di konteks berbeda, semakin ringan otak lu beradaptasi. Nah, dari semua penyebab tadi, lu bisa lihat, belibet bukan tanda lu bodoh, introvert, atau gak berbakat ngomong. Tapi karena sistem di otak lu lagi bentrok antara pikiran, emosi, bahasa, dan konteks sosial. Kabar bagusnya, semua penyebab belibet tadi bisa dilatih. Tapi itu bahasan buat part selanjutnya. Sekarang cukup lu tahu satu hal dulu. Kalau mulut lu belibet, itu bukan defect, itu cuma bug sementara di sistem komunikasi manusia. Jadi jangan takut karena semua itu bisa lu perbaiki. Kalau lu suka dengan konten-konten yang gue buat, nyalain loncengnya biar lu gak ketinggalan sama apa yang bakal gue bahas ke depan.